Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Elfrina Manjarara, Tambuk A401119077, kelas B, Prodi PGSD. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara membuat media pembelajaran di Microsoft PowerPoint. Nah, langkah yang pertama yaitu kita masuk ke PowerPoint-nya. Nah, di sini saya sudah menyediakan PowerPoint. Dan untuk teman-teman yang ingin memilih PowerPoint lainnya, kita bisa klik tab Design. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak tema-tema yang mungkin teman-teman inginkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat judul dan nama, maka kita akan mengklik Insert Text Box. Nah, untuk text box-nya kita buat jadi 2. Klik Insert. Nah, sudah. Di sini kita ketik tumbuhan hijau. Nah, untuk di sini bagian nama Tambuk kelas K. Nah, kemudian kita akan mengedit tulisannya. Kita Ctrl A, kita pilih font, kemudian ukurannya 40, warna hijau. Kemudian bagian sini teks selanjutnya kita pilih ukurannya 20. Warna sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menaruh audio dan cara untuk meletakkan audionya kita gunakan insert, kemudian audio, pilih audio on. Nah, teman-teman di sini bisa mencari folder di mana teman-teman menaruh perekamannya. Kemudian insert. Nah, kita coba ya audionya. Kita play. Nama saya Yuyun Elfrina. Nah, oke teman-teman, audionya ada suara. Nah, kita lanjut ke memasukkan animasi bergerak. Nah, untuk judulnya kita klik more advanced effect, kita pilih basicnya, kemudian bagian sini juga sama, kita pilih basic. Ini untuk bagian masuk, kemudian kita pilih untuk bagian keluarnya, kita more effect, kita pilih more effect. Teman-teman bisa klik more exit effect, saya pilih diamond, kemudian untuk teks kedua saya pilih zoom. Oke teman-teman, kita atur dulu, kita klik animation pane, kita beri 0,5, terserah teman-teman lah. Oke, nah kita coba preview. Untuk bagian keluarnya kita, nah oke, sudah. Nah, untuk slide pertama sudah selesai, kita edit. Dan teman-teman juga bisa menaruh transisi jika teman-teman inginkan. Bisa pilih transisi yang mana. Di sini saya sudah memilih transisi fracture. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengedit slide kedua. Nah, untuk slide kedua masih kosong ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat text box-nya 2. Nah, di sini saya sudah
buat. Nah, untuk membuatnya kita klik insert lagi, text box. Nah, ini langkah-langkahnya ini sama seperti pada slide pertama. Oke, untuk judulnya saya beri judul proses tumbuhan hijau. Proses tumbuhan hijau mengolah makanan. Mengolah makanan. Nah, untuk teks keduanya langsung saja pada bagian materi. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan gambar. Kita klik insert, kemudian picture. Nah, teman-teman, di sini saya sudah download gambarnya. Kita klik lalu insert. Nah, teman-teman, di sini besar ya pohonnya, jadi kita perkecil. Nah, kemudian teman-teman kita akan membuat animasinya. Teman-teman tinggal klik saja ini animation. Nah, lalu teman-teman pilih more entrance effect, more exit effect untuk keluar. Jadi teman-teman bisa memilih basicnya di sini ya, sesuai keinginan teman-teman. Nah, di sini saya sudah memilih animasinya, jadi kita tinggal preview. Nah, ini agak cepat ya teman-teman dan exitnya itu lambat. Jadi kita klik animation pane untuk mengatur. Nah, teman-teman bisa lihat ini agak jauh, jadi kita tarik sedikit. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita coba ya. Nah, untuk bagian keluar dan masuknya itu sudah pas. Oke teman-teman, untuk slide kedua ini sudah selesai. Jadi teman-teman juga bisa membuat transisinya. Kita klik di sini sesuai keinginan teman-teman. Nah, di sini saya sudah memilih curtain untuk sebagai transisinya. Seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, untuk slide selanjutnya itu di sini kita masih menggunakan langkah-langkah yang sama seperti pada slide 1 dan 2. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah mengedit slide-slide sebelumnya karena untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini animasi transisi sudah saya edit. Nah, langkah-langkah untuk mengeditnya itu sama pada slide 1 dan 2. Jadi teman-teman perhatikan penjelasan saya cara-cara di bagian slide 1 dan 2, cara memasukkan animasi dan transisi. Jadi teman-teman bisa terapkan pada slide-slide berikutnya. Nah, teman-teman untuk melihat seluruh PPT yang sudah saya buat ini, teman-teman tinggal mengklik bagian pojok bawah yang tulisnya slideshow. Nah, teman-teman bisa klik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita kembali ke bagian slide pertama dulu ya. Nah, ini slide pertamanya ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk melihat keseluruhan gambarnya dengan mengklik slideshow pada ujung pojok kanan bawah. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini contoh-contoh tumbuhan
yang memiliki cadangan makanan di tubuhnya. Nah, ini bagian manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan hijau. Ya, demikian tutorial pembuatan PPT di Microsoft PowerPoint 2013. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami. Untuk selebihnya, untuk kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam. Nah, untuk jawaban selanjutnya, sebutkan beberapa penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Nah, teman-teman bisa lihat di modul halaman 33 sampai 34. Di sana ada beberapa cara penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Nah, dan di sini saya sudah menjawab pertanyaannya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah tampilan utama dari GeoGebra. Nah, di sini kita akan membuat konstruksi segitiga siku-siku. Nah, langkah yang pertama kita buat garis dengan menekan garis yang melalui 2 titik. Seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bebas membuat garis. Misalkan saya membuat garis di bagian sini melalui titik AB. Nah, kemudian langkah kedua membuat garis tegak lurus. Seperti ini, kita klik. Nah, kita klik garis yang tadi kita buat. Garis yang tadi kita buat, kita arahkan ke titik B. Seperti ini, teman-teman. Bisa lihat. Nah, sehingga membentuk sebuah garis tegak lurus atau membentuk 90 derajat. Nah, langkah selanjutnya kita membuat titik. Titik ini berada pada garis tersebut. Nah, gunakan garis melalui 2 titik, lalu klik titik pada objek. Nah, seperti ini. Kemudian gambar garis. Nah, titik ini bisa kita gerakkan. Kita klik di sini. Nah, titik ini bisa kita gerakkan. Oke. Kemudian kita buat poligon. Nah, poligon ini kita hubungkan ketiga garis dari titik A ke titik B, B ke titik C, kembali lagi ke titik A. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, di sini kita bisa menghilangkan garisnya dengan mengklik bagian sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman, untuk menghilangkan kotak-kotak yang ada di sini, teman-teman bisa klik kanan, tampilkan kisi-kisi, no grid. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan memindahkan atau mengekspor ke Microsoft Word. Kita klik bagian sini pojok
atas kanan, kemudian kita ekspor. Kita ekspor image. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian kita salin ke clipboard. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Ya, cara membuat konstruksi segitiga siku-siku. Kemudian kita pindahkan ke Word. Nah, lalu kita copy paste. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Satu saja yang kita gunakan. Nah, ini adalah gambar dari konstruksi segitiga siku-siku. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kita akan menggunakan GeoGebra lagi. Nah, buatlah konstruksi segitiga sama kaki dengan tuliskan secara garis besar langkah-langkahnya. Nah, di sini misalkan kita akan melukis segitiga ABC sama kaki dengan AB sama dengan 4 cm dan AC sama dengan BC sama dengan 5 cm. Nah, langkah pertama kita buat titik baru. Nah, saya letakkan di sini. Nah, titik A berada pada 4,2. Kemudian di sini ruas garis diminta 4 cm. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, berada di 8,2. Nah, titik B berada di 8,2. Nah, kemudian kita buat ruas garis di antara dua titik. Nah, seperti ini. Nah, sehingga membentuk garis seperti ini, teman-teman. Langkah selanjutnya kita buat langkah berikutnya yaitu membuat lingkaran dengan jari-jari 5 cm. Nah, kita pilih lingkaran pusat dan jari-jari. Kita klik. Nah, kita ketik 5 cm. Titik B juga sama. Nah, maka akan terbentuk dua lingkaran. Setelah itu kita buat titik baru yang berpotongan, yang dipotongkan oleh dua lingkaran. Nah, di sini ya teman-teman. Kemudian kita buat titik baru, sehingga membentuk titik C. Nah, selanjutnya kita buat poligon. Klik poligonnya dari titik A ke B, kemudian titik B ke C, kemudian C kembali ke A. Nah, maka akan terbentuk segitiga sama kaki. Teman-teman bisa lihat. Sekarang kita hilangkan lingkaran. Kita klik dulu pindah. Klik kanan, tampilkan objek. Nah, kita lakukan juga seperti ini. Tampilkan objek. Nah, ruas garisnya juga kita tampilkan objek. Nah, teman-teman bisa lihat segitiganya. Lanjut,
Jika ada sudut di setiap sudutnya, maka klik sudut seperti ini. Nah, kita klik dari B, A, E. Kemudian E, B. Kemudian nah, maka di sini akan terbentuk sudut segitiga yang kita inginkan. Teman-teman bisa lihat. Nah, untuk menghilangkan gridnya, teman-teman bisa klik kanan, tampilkan kisi-kisi no grid. Kemudian teman-teman kita akan ekspor. Nah, ekspor ini, klik, kemudian salin ke clipboard. Kemudian kita pergi ke clipboard. Nah, di sini teman-teman tinggal copy paste. Nah, ini gambar segitiga sama kaki. Sekian tutorialnya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih.